netizen, kembali lagi bersama aku Cema dan aku Fania. Seperti biasa di program ini kita akan membahas informasi seputar selebriti yang lagi viral. Dan tentunya kita juga akan mengulik komentar netizen dari selebriti tersebut. Hanya di CNN Celebrity and Netizen. Apa sih? Ada apa sih lagi sih ini netizen? Tapi sebelum aku bagi ini berita yang akan dibagikan ke netizen, Fania juga mau tanya dulu nih kabar dari partner Fania nih. Jadi Cema gimana hari ini kabarnya? Luar biasa dong, baik. Apalagi hari ini kita santai banget gitu kan, membawakan informasi yang bakalan kita kasih ke netizen di rumah. Kalau misalnya Fania sendiri gimana kabarnya? Benar-benar senang banget hari ini karena kembali lagi bisa menyampaikan informasi yang tentunya up to date untuk netizen di rumah. Oke, kita langsung lanjut aja nih. Kira-kira kita mau bacain informasi seputar apa aja sih, emang kira-kira? Tapi emang hari ini ada informasi apa aja sih, Fania? Ya, langsung dibalik lagi ya. Ini dibalik-balik ya. Benar. Ya tentunya hari ini tuh kita akan membahas informasi salah satu selebriti yang baru aja pergi ke luar kota. Luar negeri ya malah ya. Ke luar negeri? Ya benar banget, dan dia liburan sama keluarganya super lucu banget. Benar. Kira-kira siapa? Kita langsung baca aja nih informasi pertama kita. Informasi pertama kita datang dari siapa, Cewa? Nih langsung baca artikelnya di belakang ya. Oke. Keseruan pulang kampung ke Korea, Maudy Ayunda katanya. Wah, kan kita tahu sendiri nih kalau sama Maudy Ayunda mempunyai suami yang mempunyai darah Korea. Nah, dan mereka berkesempatan nih untuk pulang langsung ke Korea untuk merasakan vibes Korea secara langsung seperti apa sih. Bener banget, kita langsung lihat aja nih informasi lengkapnya. Ini dia. Wah, seru banget ya ngeliat keseruan keluarga ini. Tapi memang ya kalau misalnya berangkat ke Korea, apalagi kalau misalnya salah satu dari keluarga kita ada yang berdarah Korea, mungkin aja ke depannya kalau punya anak tuh kayak opa-opa Korea atau oni-oni Korea loh. Kayak opa-opa Korea. Tapi ngomong-ngomong masalah opa-opa Korea nih, kayaknya netizen di rumah juga salfok sama penampilan baru dari Jessie Choi ini, ya kan? Kenapa tuh? Karena dia potong rambut langsung di Korea. Jadi looknya tuh kayak opa-opa Korea banget. Kan sebelumnya kayak potongan Indonesia kan kayak Cema nih kayak gini ya kan? Kayak abis tipis gitu kan. Nah kalau misalnya di sana kan bener-bener di styling. Diatur sesuai muka yang cocok seperti apa gitu loh. Iya. Coba nggak tertarik emang kalau misalnya mau potong di luar negeri kayak di Korea gitu? Kayaknya agak effort ya. Kayaknya abis di ongkos gitu kan. Harus naik pesawat dulu, ngurusin paspor, visa dan lain sebagainya. Potong rambut cuma 500.000, biaya lainnya udah berpuluh juta. Itu dia. Tapi memang menarik sekali ya kalau misalnya kita udah ngomongin soal Korea ya. Karena tuh banyak banget destinasi di sana yang menarik, dan juga kali aja si Maudy Ayunda dan juga suaminya ini bisa ketemu sama idola-idola Korea yang memang diidolakan sama orang Indonesia juga. Kayaknya idola-idola Korea pengen ketemu sama Maudy Ayunda karena kan Maudy Ayunda salah satu idola di Indonesia kan. Benar banget. Mereka juga dicari tahu lah keberadaannya di mana. Itu dia. Tapi kan kita tahu sendiri nih, kalau misalnya sekarang Korea tuh lagi dalam kondisi yang tidak baik. Banyak banget nih banjir di mana-mana. Ya mudah-mudahan Maudy di sana baik-baik aja, jangan sampai terkena dampak dari musibah yang ada. Bener banget. Oke, kita langsung lihat aja nih komentar dari netizen kira-kira pada menanggapi apa sih soal Maudy yang balik kampung ke Korea. Kita lihat nih komentar pertama datang dari siapa, Coba? Nih, kita lihat komentar pertama datang dari Vidak RNSDYT itu kan, namanya agak susah ya. Aku yang melenyot katanya. Waduh, kalau kita lihat yang masalah opa-opa Korea kayak semua netizen Indonesia melenyot ya kan. Itu dia. Karena looknya tuh diimpikan sama wanita-wanita di sini gitu loh. Pengen banget punya pacar atau suami opa-opa Korea. Maudy Ayunda salah satu orang yang beruntung gitu kan. Bener banget, dan ditambah juga Maudy Ayunda pun idolanya juga banyak banget ya dari Indonesia. Dan begitu tahu kabar kalau Maudy Ayunda tuh sudah menikah, itu langsung banyak banget patah hatinya ya. Kayak hari patah hati dunia kayaknya ya. Nasional. Oh iya, nasional. Dunia terlalu lebar kayaknya. Oke, kita langsung lihat aja nih komentar kedua dari netizen. Ini langsung datang dari Rian Tama. Dia bilang katanya langsung jadi tour guide. Waduh, bener juga ya. Soalnya memang kalau misalnya kita di sana tuh kali aja kan ada keluarga juga dari si Maudy Ayunda sendiri memang asli Korea kan. Mungkin dia langsung menjelajahi Korea karena mungkin Maudy Ayunda sendiri juga tertarik dengan destinasi yang ada di Korea juga. Jadi nggak perlu bayar orang buat tour kayak gitu ya. Banget. Udah sama suami sendiri udah tahu nih wilayah-wilayah Korea yang menarik seperti apa. Itu gitu dia. Kan. Nggak perlu ada translator juga ya. Bener banget. Jadi kita lihat nih komentar terakhir. Datang dari Kezia Terene Felina. Nanti anaknya pasti cakep banget katanya. Waduh, pasti sih ini. Udah fix bakalan cakep karena Maudy cakep. Suaminya juga cakep. Jadi kayak hasilnya tuh wah kebayang sih. Bakalan ditunggu sama netizen Indonesia nih kayaknya. Bener banget. Ya pokoknya tentunya harapan terbaik untuk keluarga Maudy Ayunda saat liburan ke Korea. Oke, kita langsung lanjut lagi nih bahas informasi selanjutnya. Jadi datang dari siapa sih, Cema? Kita langsung baca artikelnya aja ya kan nih di belakang.
Keluarga Nirina Zubir masih berharap terdakwa kasus mafia tanah dihukum seberat-beratnya. Waduh, kalau misalnya ngomongin masalah kasus yang satu ini nih, kayaknya nggak pernah ada habisnya. Udah beberapa bulan berjalan, tapi sampai sekarang belum nih ada keputusan resmi dari pengadilan seperti apa sih keputusannya gitu loh. Nah, itu dia. Daripada kita makin kepo nih kira-kira kayak gimana, kita langsung lihat aja nih informasi lengkapnya. Ini dia. Mudah-mudahan cepat selesai ya kasusnya, karena terlalu panjang kayaknya drama yang ada gitu kan. Benar. Dan yang paling menarik di sini katanya tersangkanya tuh meminta hukuman yang seringan-ringannya, karena dengan alasan dia pernah merawat ibunda dari Nirina Zubir selama 9 tahun gitu loh. Kalau dari aku sih mau ngerawat sebanyak apapun, maksudnya ngerawat keluarga pun, tapi kalau misalnya udah ngelakuin kesalahan yang sebesar dan sefatal ini ya, maksudnya harusnya tetap adil dong, tetap dikasih hukuman yang memang setimpal dengan apa yang dia lakuin. Bener banget ya kan. Hukuman tetap hukuman ya kan, harus berlaku ya kan, jangan sampai hanya gara-gara belas kasihan atau apa dibiarkan begitu saja. Nanti akan terulang lagi nih hal-hal seperti ini, nggak boleh ya. Bener banget, takutnya nanti nggak ada efek jerahnya, jadi ya akibatnya bisa ngelakuin lagi ke depannya kan. Bener jadi banget. Biar dia juga merasa apa ya, ada efek jerah ya kan. Kita lihat nih komentar netizen menanggapi kasus ini yang nggak pernah kelar ya kan. Sampai sekarang masih dibahas kayaknya. Itu dia. Nih, komentar pertama datang dari Davia Ramadhani. Kak, karena mau nanya gitu, aset-asetnya bisa balik kah Kak? Kalau cuma pidana aja tapi balikin aset kok sebel banget ya, keenakan mereka katanya. Nih, ini yang masih masih dibicarakan juga sih, apakah asetnya akan kembali lagi ke Nirina Zubir atau ke keluarganya atau seperti apa? Masih dibicarakan semuanya dan belum ada kepastian juga nih sebenarnya. Itu dia, semoga harapannya ya bisa ditegakkan sesuai keadilan yang benar ya, dan juga aset-asetnya bisa balik. Karena kalau misalnya cuma hukuman doang tapi asetnya nggak balik, sayang juga nggak sih? Sayang banget. Udah sayang banget. Nominalnya MM-an itu loh. dia, makanya semoga bisa ditindaki secara adil ya. Oke, kita lanjut lagi nih baca komentar selanjutnya. Langsung datang dari BCL Issues Love BCL. Dia bilang katanya, semangat Kak Nirina, semoga pelaku bisa dihukum seberat-beratnya. Amin. Seperti yang tadi Fania bilang, semoga juga hukumannya bisa sesuai dengan apa yang dia lakukan. Oke, komentar terakhir nih siapa? Langsung baca komentar terakhir nih. Kayak pengen buru-buru banget ya Fania ya. Karena berita habis ini tuh juga menarik banget nih, makanya Fania ingin membacakan hari ini. Oke, yaudah kita bacain ya komentar terakhir nih. Oke. Datang dari Dipo Erwaningrum. Karena dan family semangat. You are choose karena Allah tahu, karena hebat, karena kuat katanya. Karena hebat, karena kuat. Kan kita tahu sendiri kalau misalnya Nirina Zubir itu adalah salah satu wanita hebat. Selain dia aktor, dia juga mempunyai kepintaran gitu loh. Jadi orang juga udah tahu lah dia karakternya seperti apa. Benar-benar, selain cerdas, dia juga memiliki banyak prestasi untuk Indonesia sendiri. Jadi harapannya tentunya dengan kasus ini pun juga cepat diselesaikan, dan juga pelakunya pun juga bisa menerima hukumannya yang setimpal dengan apa yang dia lakukan. Benar banget. Kalau misalnya Fania sendiri nih dapat kasus seperti ini dan menimpa Fania sendiri kayak gimana tuh? Sebenarnya kesel banget ya, karena kan dia pun udah dipercayakan untuk menjaga orang tuanya Nirina juga, dan juga maksudnya udah dipercayakan untuk juga menjaga rumah, tapi bisa-bisanya gitu loh, udah dikasih kepercayaan tapi malah melakukan hal yang lebih seperti yang tadinya kayak ngambil aset dan lain sebagainya. Jangan ditiru ya netizen ya. Serem loh kalau misalnya ngomong-ngomong masalah kayak gini ya. Jadi kayak kita tuh kayak kurang percaya gitu loh sama orang jadinya. Trust issue ya Bun. Bener banget ya. Yaudah, kita tinggalkan nih berita dari Nirina Zubir ya kan. Kita beralih ke berita berikutnya, kira-kira ada apa nih Fania? Itu, berita berikutnya kita langsung lihat aja nih informasinya di belakang sini. Sudah ada dari Thalita Latif. Dia bilang katanya anak makin akrab dengan Ican Ray. Thalita Latif siap menikah. Wah, siap menikah kembali. Itu dia. Siap menikah kembali. Wah, kira-kira seperti apa ya kan? Keseruan dan kedekatan anak dari Thalita dengan pacar barunya ini. Jadi kita lihat nih informasi selengkapnya. Ini dia. Waduh, emang ya kalau misalnya kita lagi posisi perpacaran tuh memang selalu berbunga-bunga. Apalagi kalau misalnya udah tahu nih ada kode-kode seperti anaknya Thalita yang deket sama Ihsan, itu makin kayak, aduh apa kita nikah aja ya, pasti gitu ya sih. Langsung ya terbuka semuanya. Iya, itu dia kan? Tuh, karena berbunga-bunga kan, kayak dunia tuh merasa milik kita berdua gitu aja. Bener banget, apalagi kan kalau dengar mereka tuh kedua keluarga ini udah saling bertemu ya kan, udah kenal satu sama lain. Nah, apakah ini pertanda nih keseriusan antara mereka berdua? Apalagi anaknya udah akrab banget nih sama Ihsan kayaknya ya kan. Tapi ada isu miring dari kedekatan mereka.
katanya Thalita itu adalah salah satu penyebab perceraian dari Ihsan dan sang istri. Nah, itu gimana coba kabarnya kalau misalnya ada kayak gitu. Tapi kalau misalnya ada juga nih yang berklarifikasi kata netizen, kalau misalnya memang Ihsan itu tuh udah deket sama Thalitanya setelah memang Ihsannya sudah cerai dengan istrinya. Jadi ya kita nggak tahu ya apakah yang benar yang mana. Mungkin ada kejelasan langsung dari Thalitanya ke depannya, mungkin kita bisa jadi gak ambigu ya. Gak ambigu ya kan, tapi nggak apa-apa ya kan. Itu cuman berita lama ya kan, kita nggak usah dibahas-bahas lagi. Yang penting kita turut bahagia dengan kebahagiaan mereka sekarang gitu. Bener banget. Ini kira-kira netizen juga pada support atau enggak ya kalau tentang hubungan mereka berdua ini? Gimana kalau misalnya kita lihat aja nih komentar netizen pada komentar apa? Langsung dibaca ya komentar netizen. Oke, komentar pertama langsung datang dari Morris Arma. Dia bilang katanya, senyum kemenangan ya Bu. Waduh, ini booknya juga pakai tanda seru. Jadi kayak julid banget ya Bu. Jadi kayak merasa memang Thalita ini tuh adalah semacam pelakor. Padahal nggak juga kan, kita nggak tahu kebenarannya seperti apa. Dan memang sudah sempat disampaikan juga dari salah satu dari mereka kalau mereka memang dekat setelah memang si Ihsan ini sudah cerai dengan istrinya. Tapi ada satu hal nih, mungkin netizen juga salah paham dengan kedekatan mereka sebelumnya. Karena kan Thalita dan Ihsan ini tuh adalah teman dekat dari kecil, dari sekolah maksudnya kan. Jadi kayak mereka udah tahu gitu karakternya masing-masing seperti apa. Dari pertemanan itu tumbuhlah benih-benih cinta, tapi setelah perceraian, bukan pada saat masih menikah. Jangan salah paham dong netizen. Itu dia makanya. Sudah, kita lihat nih komentar berikutnya. Datang dari Dian287. Bilang aja pengen cerai sama yang dulu kalau udah punya pria idaman lain gitu kok pakai drama ngidap penyakit parah katanya. Aduh, banyak banget alasannya nih kayaknya ya. Dan netizen tuh kayak dia tuh pakar dari semua hal gitu. Dicari sampai terdalam, digali ya kan, dan ketemulah. Nah, tapi kan di sini juga nggak ada klarifikasi langsung nih dari Thalitanya seperti apa ya. Mungkin kalau kita berpikir positifnya, ya udah mereka dekat secara secara baik-baik dan setelah mereka bercerai gitu. Jadi kayak bener-bener diseriuskan sekarang aja, udah jangan mikirin yang lain juga gitu, kayak pusing aja gitu. Bener banget. Tapi kalau misalnya ngomongin soal yang tadi ya, seperti yang kita tahu memang Thalita tuh udah nikah untuk kesekian kalinya dan memiliki anak juga ya. Tapi memang tadi dia bilang kan kalau misalnya memang ada perceraian dan lain sebagainya. Tapi ya balik lagi kalau misalnya memang dia lebih nyaman dengan pasangan yang baru ini, semoga ini menjadi pasangan terakhirnya Thalita juga ya. Jadi gak ada berkelanjutan lagi nih soal pernikahannya. Oke, kita lanjut lagi nih baca komentar terakhir dari netizen. Di sini udah ada dari Hanaya_93 dibilangnya, dan ternyata gosip adalah fakta yang tertunda ya Shin. Aduh, gimana nih coba menanggapi? Gosip adalah fakta yang tertunda. Ini salah satu kata-kata yang sangat sering digunakan sama netizen. Karena netizen itu selalu mencari gosip-gosip yang ada dan ternyata faktanya baru ketahuan sekarang nih setelah sekian lama. Tapi nggak apa-apa netizen ya, itu bisa menjadi bumbu-bumbu kalian nih untuk mencari tahu lagi masalah yang lain. Kalau misalnya kalian udah tahu nih ternyata kebenarannya seperti apa, kalian kasih tahu kita aja. Benar banget. Oke netizen, ternyata informasi Thalita barusan itu menutup segmen kita kali ini. Tapi jangan kemana-mana, sehabis ini kita juga akan bagikan informasi selanjutnya hanya di CNN Celebrity and Netizen. Kembali lagi di CNN Celebrity and Netizen. Dibuka dengan berita yang cukup mengejutkan ya. Tapi dari dulu sih sangat mengejutkan ya berita-berita dari Rizky Tagor ini ya kan. Langsung kita lihat nih artikelnya di belakang biar nggak penasaran ya. Itu dia. Rizky Tagor kembali bercerai dengan suami ketiganya yang sosoknya masih dirahasiakan. Nih, kita nggak pernah tahu kan Rizky Tagor tuh kapan menikahnya, suaminya seperti apa, tahu-tahu udah cerai aja. Bener banget, dan kenapa dikabarin tuh bener-bener pas perceraiannya gitu loh. Kenapa nggak yang dari awal waktu bahagia-bahagia juga di-share ke kitanya gitu loh. Kan pasti netizen dulu juga pada kepo nih kira-kira siapa sih pasangannya gitu loh. Biar ada kabar-kabar buruk kayak gini aja baru di-share. Jadi kan kita makin kepo ya Bun, ini permasalahannya apa, dan mereka pun juga nggak ngasih tahu permasalahannya apa, katanya kayak rahasia rumah tangga aja. Rahasia rumah tangga aja. Tapi kan yang sebelumnya nih yang pernikahan yang pertama dan yang kedua dia menikah dengan seorang public figure. Jadi otomatis diekspos nih sama semua kalangan ya kan. Nah kalau misalnya sekarang kita belum tahu nih sosok prianya itu seperti apa, tapi tahu-tahu udah cerai kan. Padahal kita tuh pengen tahu nih kebahagiaan sebelumnya itu seperti apa. Sekarang udah ada berita sedih aja. Itu dia, makanya kita jadi kepo kan. Kira-kira netizen di rumah ini juga pada menghujat seperti kita ini, bukan menghujat ya, lebih tepatnya kayak memberi komentar seperti kita ini atau bagaimana ya. Kita langsung lihat aja kali ya komentar dari netizen kayak gimana.
Kita langsung lihat di sini komentar pertama langsung datang dari Anita Diano Taviani. Dia bilang katanya, Uti, kukira ini yang terakhir Uti. Aduh, ini pasti salah satu netizen yang juga masih mengikuti si public figure ini. Dan tentunya pasti kalau kita lihat ya harapannya tuh setiap orang pengennya juga ngeliatnya bahagia gitu. Tapi kalau misalnya ada berita buruk kayak gini, semoga bisa diselesaikan secara damai dan juga ya tetap ada silaturahmi lah ya. Tetap ada silaturahmi. Ya udah kita lihat komentar kedua dari netizen seperti apa. Yap. Datang dari Mega Mustika, Vicky versi cewek. Katanya, aduh, bisa sama-samain sama Vicky loh. Aduh, ini gimana ya netizennya ya? Tapi kalau ini, kalau Vicky kan nggak berhijab ya, kalau ini berhijab ya kan. Tapi nggak apa-apa, mungkin Rizky juga pengen mencari sosok pria yang didamkan dia dan benar-benar menjadi panutan dia ke depannya gitu kan. Jadi kayak dia mencari seseorang yang cocoknya di hati ya. Bener banget, mungkin sampai sekarang belum menemukan. Iya. Oke, kita baca nih komentar terakhir dari netizen. Langsung aja di belakang sini langsung datang dari _Sally Andita _ Dia bilang katanya lebih baik berhenti dulu dah kawin nikah mulu. Kasih space untuk dirimu, introspeksi diri Mbak Tagor. Aduh, ya moga-moga harapannya kalaupun misalnya kejadian ada perceraian lagi juga bisa introspeksi ke diri sendiri. Mungkin aja dia kesalahan dari diri sendiri atau bagaimana ya. Sehingga kedepannya kalau misalnya punya pasangan bisa menjadi pasangan terakhir untuk kehidupan. Tapi ada statement juga nih dari Risti Tagornya sendiri ya kan. Katanya kalau misalnya Risti Tagor setelah perceraian ini dia tidak mau menikah dulu ya kan, karena dia pengen apa ya, meriliskan rasa yang pernah ada gitu kan. Nah, itu mengosongkan isi hati, pikiran dan lain sebagainya, healing dulu ya kan, baru menemukan cinta yang baru seperti itu sepertinya ya kan. Iya bener sih, karena kalau misalnya kita baru menyelesaikan sebuah hubungan akan ada baiknya ya kalau misalnya kita introspeksi diri dulu untuk bisa jadikan diri kita pun jadi lebih baik juga sih ke depan. Benar banget. Ya udah kita tinggalkan nih berita dari Risti Tagor tadi yang bercerai ya kan. Kita pindah ke informasi terakhir nih, ada apa sih Fania? Ya udah kita lanjut nih ke informasi selanjutnya. Ini langsung datang dari pecinta film nih, harus nonton ini karena Vision Plus ini tuh barusan berjalan sebuah web series, dan web seriesnya ini tuh akan tayang di akhir tahun ini. Judulnya adalah Kejarlah Daku Kau Kutangkap, Cema. Kejarlah Daku Kau Kutangkap. Ya, bener banget. Nggak salah itu film lama ya nggak sih? Ya, itu film lama. Oh, yang di remake kembali menjadi series. Itu dia. Ini sangat ditunggu sepertinya. Bener banget, dan dari kalau misalnya ngelihat dari BTS yang sudah sempat diposting, itu juga dari gradingnya itu juga ada jadul-jadulnya vintage-nya gitu loh, Cem. Jadi lucu banget dan juga pastinya menarik untuk kita tonton. Dan seperti kita lihat nih, pemain-pemainnya pun juga ada banyak pemain-pemain dulunya. Seperti kalau dulu sempat dimainkan oleh Deddy Miswar, kalau sekarang ini dimainkan ada Andika Bosterly, ada Dwi Sasono, dan juga aktor lainnya. Nah, kayak netizen juga penasaran nih, informasi selengkapnya seperti apa. Langsung aja kali ya kita kasih. Ini dia. Wah, seru banget ya, seriesnya sangat ditunggu nih sama netizen di rumah. Ya udah kita lihat nih komentar dari para netizen seperti apa menanggapi series terbaru dari Vision Plus ini. Oke, kita mau lihat aja nih. Komentar pertama langsung datang dari Dimas Bayu. Dia bilang katanya jangan sampai ketinggalan, wajib ditonton ya. Wajib dong jelas, karena kita tahu ya kalau misalnya series-series di Vision Plus itu emang berkualitas dan ceritanya juga memang bagus. Bagus. Ya udah kita lihat nih komentar berikutnya. Datang dari Abi 198620. Keren katanya. Satu kata mewakilkan semuanya. Keren. Yoi. Oke, kita langsung lihat aja nih komentar terakhir dari netizen. Kira-kira pada komentar apa sih? Misalnya datang dari Mas _Elvansyah, dia bilang katanya nggak sabar banget. Di sini Fania pun dan Cema juga nggak sabar banget untuk menonton seriesnya ya, karena seperti yang kita tahu ini remake dari film sebelumnya yang memang sempat hits juga di zamannya. Bener banget. Dan ternyata informasi tadi menjadi penutup perjumpaan kita kali ini netizen. Tapi jangan khawatir karena kita akan kembali lagi di next episode dengan informasi lainnya pastinya. Dan tentunya kita juga nggak lupa untuk ngikutin protokol kesehatan kepada kalian. Dan ada 5M di sini, ada memakai masker, menjaga jarak dan juga mencuci tangan. Yang keempat menjauhi kerumunan, yang kelima mengurangi mobilitas. Akhir kata aku Cema. Aku Fania undur diri. Jangan lupa saksikan terus CNN only on MNC Channel. Bye. Bersama
kumpulan video paling top dari cerita viral dan seru yang terjadi dari banyak tempat. Nah, buat viewers di rumah yang kepo nih, kira-kira program dietnya Bae Suzy itu kayak gimana sih? Langsung simak aja informasi berikut ini. Dada ayam adalah makanan favorit untuk diet bagi selebriti Korea termasuk Bae Suzy. Top of the Top setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 sore di Infotainment.